Setiap manusia memiliki keyakinan dan agama yang berbeda-beda. Namun, di tengah keberagaman ini, terdapat suatu kekayaan yang tak ternilai, yaitu keindahan persaudaraan dan kesempatan untuk menghargai cara hidup orang lain. Hal ini tercermin pada sebuah desa di Kecamatan Randangan, Kabupaten Powato, Desa Banduroja. Desa Banduroja menjadi tempat di mana orang-orang dengan keyakinan berbeda hidup berdampingan dalam harmoni. Disinilah terdapat berbagai kelompok multietnis dengan beragam agama, seperti Islam, Hindu, dan Kristen. Kondisi religiositas yang cukup beragam ini membuat desa ini dikenal sebagai miniatur Indonesia, yang meskipun penduduknya berbeda kepercayaan, tetapi justru menjadi perekat yang menguatkan persaudaraan, menciptakan ruang di mana setiap orang merasa aman dan dihargai. Desa ini disebut Desa Pancasila, berawal ketika kami datang ke tempat ini lewat program pemerintah, program transmigrasi. Kami didatangkan dari berbagai daerah yang berbeda-beda. Ada dari Jawa, dari Bali, Lombok, dan sebagian penduduk lokal sini. Karena kehidupan kami ketika itu hidup dengan pola kehidupan yang sama, tingkat ekonomi yang sama, jadi kami merasa hidup itu tidak ada perbedaan, sama. Berawal dari situlah, karena kebersamaan itu terus tumbuh dan dikembangkan sampai sekarang lewat berbagai lembaga-lembaga agama yang ada, itu membangun kerukunan bersama. Kami saling menghormati, saling toleransi. Ketika ada kegiatan-kegiatan keagamaan itu kami saling menghormati satu sama lain. Bahkan sampai hari ini belum ada catatan tentang perselisihan, baik perselisihan antar umat beragama, perselisihan antar suku, bahkan perselisihan antar tetangga pun hampir tidak ada, Pak. Karena kami punya budaya, kami sangat malu ketika orang lain mendengar kita berselisih. Itu dijaga baik sampai hari ini. Saat memasuki gerbang desa, seolah-olah memasuki perkampungan umat Hindu. Hampir setiap rumah dilengkapi sangga, dan tidak jauh dari lokasi itu juga berdiri sebuah gereja. Kondisi religiositas yang cukup beragam ini membuat desa ini dikenal sebagai miniatur Indonesia, yang meskipun penduduknya berbeda kepercayaan, tetapi tak menyurutkan warga tetap hidup rukun, saling menghargai dan menjunjung tinggi tali silaturahim. Nuansa Hindu mendadak berganti saat memasuki pusat desa. Tepat di depan balai desa, berdiri pesantren Salafiyah Syafi'iyah. Di tengah keberagaman agama yang ada di Desa Banduroja, pesantren ini seolah menjadi simbol harmoni dan toleransi antar agama, menjadikan keberagaman sebagai kekayaan yang harus dijaga dan dihormati. Awal mula berdirinya ponpes ini pun tidak lepas dari peran masyarakat setempat yang berinisiasi untuk dibuatkan wadah sebagai tempat untuk mendalami ilmu agama. Pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah itu didirikan pada mulai dirintis tahun 1982.
itu bentuk dari adanya program pemerintah yaitu transmigrasi pada tahun 1980. Setelah 2 tahun berjalan, karena tidak adanya pendidikan keagamaan di sini, maka diutuslah Pak Kiai Haji Abdul Ghafir Nawawi untuk menyebarkan ajaran agama Islam di transmigrasi Marisa 1 sub B dan Marisa 1 sub A, yang kebetulan tempatnya itu di sini. Tahun itu Pak Kiai menyebarkan ajaran Islam itu dari desa ke desa. Siar dari desa ke desa, dari Manunggal Karya. Sekarang nama desanya Manunggal Karya, Banu Roja, Pancakarsa 1 sampai ke atas. Pada saat sudah rutinan sudah jalan, maka masyarakat menginginkan adanya pendidikan yang terfokus. Sehingga Pak Kiai memutuskan untuk mengambil tempat di Banu Roja ini sebagai tempat mengembangkan pendidikan keagamaan Islam itu. Ya, pondok pesantren ini tidak terlepas dengan bantuan dan keterlibatan masyarakat sekitar. Dari mulai pendirian pondok pesantren, semua itu didirikan atau bekerja sama atau yang biasa kita sebut dengan gotong royong, cari kayu ke hutan, kemudian mereka membangun sekolah, mereka mendirikan tempat pembelajaran. Itu semua dorongan dan upaya kerjasama dari masyarakat sekitar. Bahkan bukan saja sekitar pondok, tapi juga sampai sekitar yang di atas sana, di Taluditi, bahkan yang dari Marisa juga ada. Sama-sama berkumpul, bergotong royong untuk mendirikan kepentingan-kepentingan untuk pendirian pondok.
pembelajaran Sorogan dan Bandongan itu hanyalah metode pembelajaran klasikal Salafiyah Syafi'iyah, di mana kita mempelajari kitab-kitab kuning dan ada juga pembelajaran umum yang diberikan kepada santri. Intinya supaya santri mempunyai kemampuan ilmu agama yang dalam dan mempunyai sangat efektif karena pembelajaran klasik seperti itu bisa mengangkat semangat kami. Seperti hari ini mengaji, kita harus terus mutolaah untuk Sorogan selanjutnya, kan pasti nanti ditanya oleh guru-guru. Untuk bandongannya, untuk terjemahannya itu kan biasanya kalau di pondok-pondok di Jawa itu terjemahnya pakai bahasa Jawa asli. Kalau di sini kami terjemahannya itu guru-guru mengajarkan kami dengan bahasa Indonesia, karena seperti yang kakak lihat di sini berbeda suku ras, seperti ada Lombok, Jawa, Gorontalo. Jadi di sini terjemahannya menggunakan bahasa Indonesia agar lebih paham semuanya. Iya. Dapat belajar bersama dan saling memahami. Seiring perkembangan zaman, fungsi pondok pesantren kian bertambah. Ponpes tidak hanya berfokus pada pendidikan agama saja, tetapi juga menjadi pusat pembangunan kemandirian bagi para santri. Di Ponpes Salafiyah ini misalnya, para santri terlibat dalam berbagai kegiatan wirausaha, termasuk bercocok tanam berbagai macam sayuran dan buah-buahan. Melalui kegiatan bercocok tanam ini, santri diajak untuk memahami proses tumbuh kembang tanaman dan memperoleh keterampilan wirausaha. Selain kegiatan pertanian, para santri juga dibekali dengan keterampilan terapan dalam bidang peternakan, memperoleh pemahaman tentang cara merawat ternak, dan menghasilkan produk dari peternakan.
Ikhtiar Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah untuk menguatkan kemandirian pesantren terus dilakukan. Salah satunya dengan menghadirkan tokoh Salafi Ahmad sebagai upaya dalam memberikan peluang kepada santri untuk belajar tentang bisnis dan mengembangkan keterampilan dalam mengelola toko. Bahkan, para santri juga diberikan pelatihan keterampilan menjahit sebagai upaya dalam mengembangkan kreativitas dalam dunia fashion. Mereka diajarkan dasar-dasar menjahit, mulai dari memotong pola hingga menggunakan mesin jahit. Dan diharapkan dari keterampilan menjahit ini tidak hanya bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga dapat menjadi sumber penghasilan di masa depan. Jadi tujuan santri dibekali untuk life skill itu ada usaha menjahit, pertukangan, Salafiyah Mart, dan ada peternakan dan pertanian. Itu gunanya untuk santri supaya mempunyai kemampuan diri dalam mereka nanti kembali ke kampungnya, supaya apabila tidak diberikan kesempatan untuk berkuliah, maka mereka sudah bisa mengembangkan usaha di kampungnya masing-masing. Dan santri diberikan pengembangan diri itu untuk supaya mereka juga tidak hanya berasumsi bahwa dunia pekerjaan ini hanyalah PNS dan mengabdi di perkantoran saja, seperti itu. Di tengah heningnya suasana ponpes yang penuh dengan keilmuan agama, terdapat sebuah ruang bagi para santri untuk mengembangkan kreativitas dan mengenal seni dalam wujud kesenian musik hadrah. Kesenian hadrah memang sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan santri di pesantren Salafiyah Syafi'iyah. Melalui musik hadrah, para santri tidak hanya sekedar berimajinasi dalam dunia musik semata, namun juga sekaligus melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran, mengungkapkan cinta dan penghormatan terhadap agama
dengan suara yang lembut dan indah. Namun, yang membuat berbeda adalah kesenian musik hadrah di Ponpes Salafiyah ini dikemas secara unik dan modern, di mana musik hadrah ini dipadukan dengan musik biola dan musik tradisional angklung. Para santri belajar memainkan angklung dan menciptakan irama yang harmonis dengan hadrah. Mereka menggali potensi seni tradisional Jawa dan mengkreasikannya dengan keindahan syair-syair Islam. Dalam pertunjukan ini, santri mempersembahkan harmoni yang menggetarkan jiwa. Suara yang lembut dari biola, perpaduan hadrah dan angklung bersatu membawa pesan keindahan.